Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi setiap kami, boleh menjadi satu bagian dalam diri kami. Dan pada malam hari ini biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bukan hanya sekedar kami renungkan, tetapi ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing sebentar, kami pun siap untuk melakukan setiap firman-Mu. Dan pada malam hari ini, mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hanya yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati setiap kami, dan kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini ada satu kesempatan lagi bagi kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Mari kita buka dalam kitab Mazmur yang pertama. Mazmur pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya mengajak kita untuk membacakannya secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Sekali lagi Mazmur yang pertama, Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, kita membacanya secara silih berganti. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mungkin bagian firman Tuhan ini merupakan satu bagian yang tidak asing lagi dalam kitab Mazmur, dan mungkin ada yang sudah hafal mati, ada yang juga mungkin menjadikan ini sebagai Mazmur favoritnya. Ya, dimana kalau ditanya apa yang kita tahu tentang kitab Mazmur, mungkin ada yang mengutip perkataan ini, ada yang mengutip Mazmur nomor 1 ini. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini ya kita melihat bahwa di dalam kitab Mazmur ini kita akan menemukan bahwa ada begitu banyak Mazmur yang dicatat di dalam kitab Mazmur ini, dan ada 150 nomor ya, dan ini merupakan pasal yang paling panjang di dalam Alkitab. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kitab Mazmur ini terbagi dalam beberapa genre atau dalam beberapa jenis Mazmur, seperti yang beberapa bulan yang lalu ketika saya menyampaikan khotbah di ibadah online, saya sempat menyebutkan ya bahwa Mazmur ini dibagi dalam beberapa genre, dan ada seorang yang bernama Tremper Longman III. Dia mengatakan Mazmur ini terbagi atas beberapa Mazmur. Yang pertama ada Mazmur pujian, ada Mazmur keluhan, ada Mazmur pengucapan syukur, ada Mazmur peringatan, ada Mazmur penyerahan, ada Mazmur hikmat, dan ada Mazmur raja. Dan kalau kita membaca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, ini adalah Mazmur yang tergolong ke dalam Mazmur hikmat. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Mazmur 1 ini ya berisi, ya kenapa dikatakan sebagai Mazmur hikmat? Ya, karena Mazmur hikmat itu berisi instruksi hikmat atau petunjuk hikmat agar yang mendengarnya dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita membaca Mazmur 1 ini, pemazmur ingin agar supaya mereka yang mendengarnya dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan Mazmur Hikmat ini memiliki beberapa ciri, Bapak Ibu sekalian. Ciri yang pertama itu, Mazmur Hikmat ini mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kemudian Mazmur Hikmat ini memiliki ungkapan bahagia di dalamnya. Kemudian ada juga peringatan dan ada juga ajakan. Saat ini kita akan merenungkan Mazmur pasal yang pertama ini berdasarkan 4 ciri Mazmur Hikmat tersebut. Yang pertama, dalam Mazmur 1 dikatakan Mazmur 1 ini mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi di sini kita diajak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik agar kita tidak hidup menurut jalan orang fasik, kemudian tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak hanya berhenti sampai menjadi Kristen. Firman Tuhan dalam amanat agung yang Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, berarti ini ketika orang sudah percaya kepada Kristus, ya, kita dikatakan sebagai murid Kristus, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah kita menyatakan iman kita, ya, kita dibaptis. Di sana dikatakan lagi, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Para murid yang mendengar itu, para pengikut Tuhan Yesus yang waktu itu menyaksikan, ya, mendengarkan perkataan itu, mereka diperintahkan untuk apa? Untuk mengajarkan. Ketika orang sudah jadi percaya, sudah jadi pengikut Kristus, diperintahkan untuk mengajar mereka. Berarti para murid harus mengajarkan apa yang sudah mereka dengar dari Tuhan Yesus. Dan sebagai pengikut Kristus, ketika kita sudah jadi orang Kristen, kita pun harus belajar. Belajar untuk apa? Salah satunya apa yang akan kita renungkan pada malam hari. Kita diajarkan supaya apa? Jangan hidup dalam jalan orang fasik, ya, berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diajarkan, ya, untuk tidak hidup, ya, tidak mau hidup seperti orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu seperti apa? Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau dengan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kemudian dikatakan kita juga jangan berdiri, ya, di jalan orang berdosa. Jalan orang berdosa itu seperti apa? Jalan orang berdosa itu berarti mereka yang tidak mau percaya, mereka yang tidak mau menerima anugerah dari Tuhan. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Mereka merasa pertobatan mereka merasa saya sepertinya belum perlu menerima Tuhan Yesus saat ini. Biarlah saya hidup begini saja. Kalau saya tidak terima Tuhan, kan saya tidak diatur-atur mau bagaimana saya hidup. Ya. Mereka hidup sesuka hatinya, hidup semau-maunya. Yang penting dirinya senang. Kemudian dikatakan kita juga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, waktu saya cari dalam Kamus Bahasa Indonesia, di dalam pencemooh ini memiliki 6 arti. Ya, ada 6 arti. Yang pertama, pencaci. Kemudian yang kedua, pencela. Yang ketiga, pencerca. Yang keempat, pengutuk. Yang kelima, pencacat. Dan yang keenam, pengkritik. Bapak Ibu, dari ke-6 kalimat ini, ya, 6 arti ini semua menunjukkan bagaimana tentang apa yang dikeluarkan oleh mulut kita atau apa yang sering kita perkatakan. Jadi orang yang suka mencemooh itu berarti orang yang suka mencaci, suka mencela, suka mengutuk, suka mencerca, dan lain sebagainya. 3 macam sifat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di jalan orang fasik, berdiri jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh adalah sifat-sifat orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin bisa kita temui. Orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin ada yang punya sifat-sifat seperti ini, dan sifat-sifat seperti itu yang harus kita hindari, ya, yang harus jangan sampai itu justru mempengaruhi kita dan akhirnya kita hidup seperti mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tahu ada orang yang sifatnya seperti
yang dikatakan firman Tuhan tadi. Ya. Kenapa kita harus hindari? Jangan sampai ketika kita hidup dengan orang-orang seperti itu, maka kita tidak bisa mencapai impian kita. Karena kita hidup dengan orang-orang seperti itu, kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Kita tidak bisa mencapai rencana besar kita dan lain sebagainya. Justru malah mungkin kita yang bisa terikut atau terbawa oleh cara hidup mereka. Ada seorang musisi, ini seorang musisi di tahun 1800-an Bapak Ibu Saudara sekalian. Musisi ini bernama Richard Wagner. Ini seorang musisi dari Jerman bernama Richard Wagner, dan dia biasa menulis dan menampilkan namanya opera. Kalau opera itu sederhananya itu seperti drama musikal. Jadi ada drama, nanti ada musiknya, ada orang nyanyi, ada orang dialog, kemudian ada iringan musik orkestra yang begitu banyak alat musiknya itu. Ya, kurang lebih seperti itu orkestra. Dia sering menulis orkestra. Dan banyak dari karya-karyanya yang mendapatkan pujian. Banyak orang yang suka sama dia dan memberikannya pujian. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan Richard Wagner ini dan memberikan komentar-komentar pedas. Ya, ibaratnya netizen zaman sekarang ya, suka sekali komentar pedas. Komentar-komentar yang menjatuhkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Richard Wagner ini pernah mengumumkan bahwa ia akan mengubah sebuah opera kepahlawanan. Ini berisi cerita tentang Martin Luther. Ya, kalau tanya siapa itu Martin Luther? Martin Luther ya, Bapak Reformasi. Ya. Kemudian dia mengatakan dia ingin sekali menulis cerita tentang Martin Luther ini, tentang bagaimana dia melakukan sebuah reformasi di dalam gereja supaya gereja itu benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian pada usia 36 tahun dia pernah mengatakan bahwa dirinya terinspirasi untuk menulis sebuah karya besar yang terambil dari keempat Injil, dan dia akan berikan judul dari karya tersebut namanya Yesus dari Nazaret. Jadi dia ingin membuat satu karya besar yang judulnya Yesus dari Nazaret. Dia ingin tampilkan. Kemudian dia mulai dia kerjakan hari demi hari, bulan demi bulan. Kemudian dia buat harmoni suaranya yang 4 suara, 5 suara, alat-alat musiknya harus main seperti apa. Kemudian dia buat sketsanya, dia gambarkan nanti di panggung itu posisinya begini. Ya, ada yang di kiri, di kanan dan lain sebagainya. Dia buat gambaran-gambaran. Namun tahukah kita Bapak Ibu sekalian, gambaran dan sketsa tersebut tidak selesai. Karya tersebut tidak selesai. Termasuk ada begitu banyak ayat yang dia rancang akan dia keluarkan dalam karya tersebut dari Perjanjian Baru, tidak selesai. Apa yang terjadi dengan gagasan dan ide yang besarnya? Kenapa sampai tidak selesai? Kenapa akhirnya karya dari Richard Wagner ini terbengkalai Bapak Ibu sekalian? Dan ternyata Richard Wagner ini dibuat kecil hati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang terdekatnya, oleh pemimpinnya. Dan salah satu pemimpinnya adalah seorang filsuf yang bernama Bakunin. Ini adalah seorang filsuf anarkis, memang dia tukang protes dan lain sebagainya. Dia mendesak supaya Richard Wagner ini menuliskan tentang Tuhan Yesus, yang dia mau tuliskan itu dengan sebuah penggambaran bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus dengan karakter yang lemah. Ya, tentu ini tidak sesuai, ini tidak sama ya, tidak, dan ini tentu bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus bukanlah seorang sosok yang lemah, ya, bukan sosok yang lemah, bukan satu pribadi yang lemah. Jadi Richard Wagner terus didesak dan lain sebagainya, dipengaruhi, akhirnya dia tidak membuat karya tersebut dan dia menghentikan karya tersebut karena terlalu banyak desakan, terlalu banyak tantangan, hambatan yang membuat dia akhirnya berhenti untuk menulis. Dan di saat seperti itu, saat orang pada mendesak dia Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang mendorong dirinya untuk membesarkan hatinya supaya dia terus melanjutkan karya yang begitu agung. Kita bayangkan kalau mungkin karyanya berhasil, mungkin karyanya bisa hampir sama dengan karya Handel ya, yang berjudul Messiah. Kalau kita tahu lagunya Haleluya, 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 Haleluya. Nah, itu adalah satu karya yang besar Bapak Ibu sekalian, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bahkan waktu karya itu dinyanyikan, ya, Raja Inggris pun berdiri untuk menghormati, ya, karena dia mengatakan ternyata ada
ada satu raja yang lebih besar daripada Raja Inggris, yaitu siapa? Raja di atas segala raja, Tuhan yang kita sembah. Dan kita bayangkan kalau waktu itu karya dari Richard Wagner ini berhasil diselesaikan, mungkin karyanya hampir sama dengan karya dari Handel tersebut yang berjudul Messiah, yang dalam ada lagu Haleluya tadi, Great Haleluya. Tetapi itu tidak terjadi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Richard Wagner tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, oleh orang-orang yang mencintai Tuhan. Coba bayangkan kalau saat itu ya, ada orang-orang yang terus mendorongnya, terus menguatkannya, pasti karya besar itu berhasil dibuatnya. Dan mungkin mencatat sejarah dalam musik, dalam gereja, dan dalam sejarah yang lainnya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Jika kita dekat dengan orang yang takut akan Tuhan, maka kita akan terus didorong melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menyampaikan saya punya rencana ini, saya punya pergumulan ini, mungkin mereka akan mendorong kita, mendoakan kita, mendukung kita. Tapi kalau kita hidup ya di tengah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, bisa jadi mereka justru iri kepada kita, berusaha menggagalkan segala sesuatu yang kita rencanakan, yang akan kita rancangkan. Oleh sebab itu tidak salah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi mari kita belajar untuk hidup ya, bersama dengan komunitas kita, saudara-saudara seiman kita. Sebab apa? Tuhan itu tahu kita lemah, makanya kita disuruh hidup dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita, dengan orang-orang seiman kita, dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi mari kita mau belajar terus untuk mencari orang-orang iman kita, untuk hidup di dalam komunitas yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam Mazmur Hikmat, dalam Mazmur yang pertama ini, di sana kita melihat ada ungkapan berbahagia, ungkapan bahagia. Dalam ayat yang pertama di sana dikatakan berbahagialah orang, di sana dikatakan berbahagialah. Bapak Ibu sekarang di sana dikatakan berbahagia. Bagaimana kita bisa berbahagia? Kita berbahagia jika kita tidak ikut jalan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan kalau kita baca lebih lanjut, kita disebut berbahagia jika kita menjadi orang yang menyukai akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan. Kemudian bukan hanya sampai menyukai, tetapi kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selalu mengingatnya, baik saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita berjalan, saat kita bekerja, saat kita melakukan aktivitas yang lainnya. Kita diingatkan untuk apa? Supaya kita tetap merenungkan firman Tuhan itu. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Kita juga disebut berbahagia sebab kita dikatakan sana bagaikan sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita ini, kalau kita artikan ya Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya ditanam seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air? Kita ini bagaikan orang yang ditanam di dalam anugerah Tuhan. Atau kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita diselamatkan. Seperti tadi yang saya katakan, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, dalam banyak hal kita dilindungi oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, dan terlebih kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ kita berhenti berbahagia. Kita pun dikatakan harus berbahagia jika hidup kita boleh menghasilkan buah bagi Tuhan, boleh menghasilkan buah bagi pekerjaan Tuhan. Melalui apa yang kita katakan, orang lain terberkati. Melalui apa yang kita lakukan, orang lain melihat Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Melalui apa yang kita lakukan bisa membawa orang percaya sama Tuhan. Dan melalui setiap langkah kehidupan kita boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan kita tetap melakukan setiap firman Tuhan, dengan tetap setia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita perbuat bagi Tuhan, apapun yang kita perbuat bagi pekerjaannya, tidak pernah ada yang sia-sia. Semuanya akan dikatakan oleh firman Tuhan, semua yang dilakukan itu akan dibuatnya berhasil. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi kita waktu kita masih hidup mungkin, ataupun waktu kita sudah meninggalkan dunia ini.
orang mengingat kita, orang tahu, oh ini dulu orang yang menguatkan saya di dalam Tuhan. Waktu saya susah, ini orang pertama yang telepon saya, orang pertama yang kasih dukungan saya, supaya saya tetap kuat di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam Mazmur 1 di sini juga ada sebuah peringatan. Peringatan yang bukan hanya jangan seperti orang fasik, jangan hidup seperti orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh, melainkan satu peringatan jika kita tidak menaati apa yang Tuhan kehendaki, maka ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kita. Di sana dikatakan seperti sekam yang ditiup angin. Ini berarti menjadi sesuatu yang tidak berguna, tidak berharga sama sekali di hadapan Allah, mudah diombang-ambingkan. Dan dikatakan dia tidak akan tahan di dalam penghakiman Allah yang adil. Artinya dalam penghakiman Allah yang adil itu berarti mereka hanya akan didapati bersalah ketika mereka menghadap pengadilan Allah. Sebab mereka adalah orang-orang yang menolak firman, dan mereka akan menuju kepada yang namanya kebinasaan. Dan inilah akibat yang didapatkan apabila tidak mendengarkan, apabila mengabaikan peringatan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan tidak segera berbalik kepada jalan Tuhan dan hidup di jalan orang benar. Kemudian yang terakhir ada ajakan. Mazmur 1 ini, ketika kita sudah baca tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak untuk bercermin, untuk melihat seperti apa diri kita di hadapan Tuhan. Memang firman Tuhan ini begitu keras menyapa kita. Apakah kita sudah jadi seperti orang benar, ataukah kita masih hidup seperti orang fasik? Sifat seperti apa yang masih ada dalam diri kita, yang masih muncul di dalam diri kita? Mari kita merenungkannya dan kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Serta kita mau belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk terus dibentuk supaya kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, orang yang ada di dalam jalan orang benar dan hidup seturut kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi mari kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih baik, menjadi orang-orang yang berbahagia, bukan karena kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan. Mari kita tidak mengabaikan setiap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita pun diajak untuk selalu mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Jika belum, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk melayani setiap kita, agar kita menjadi murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh terus mengajarkan kami, boleh terus menguatkan kami dalam kami menjalani hidup kami hari demi hari. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suatu pegangan dalam hidup kami, agar kami terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami terus berpegang kepada firman Tuhan. Dan ajarlah terus kami dalam kondisi apapun, kami tetap mau percaya kepada Tuhan, kami tetap mau menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, berharap dan berserah kepada Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menaikkan setiap doa kami. Mari Tuhan, Kau berikan terus kami hati benar-benar rindu kepada Tuhan, yang benar-benar memiliki kerinduan untuk setiap doa-doa yang akan kami sampaikan, baik bagi orang-orang sekitar kami, bagi pelayanan, dan juga bagi diri kami sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.